pertanyaan kedua, wah ini perempuan yang tanya ini berat-berat nih, ya karena kita nggak pernah mengalami masalahnya. Ya, ini Ustadz Aziz yang mampu ini. Apabila seorang perempuan mengalami istihadah, penyakit ya darah penyakit ya, yang kata Nabi itu adalah urat yang apa istilahnya Nabi itu urat yang bocor istilahnya gitu. Darah penyakit. Perlukah ia mandi junub setiap kali akan sholat? Di situ ada dua hadis sama-sama sahih. Itu yang susah. Yang mengalami sama-sama istri Nabi. Yang terakhir Ummu Habibah. Apa? Kalau yang pertama kamu mengalami itu selesai haidmu, kamu dari haid mandi junub lah. Tapi kalau ternyata nanti masih darah itu berlanjut, maka itu istilahnya adalah yang putus urat tadi itu, ya, atau kita menyebutnya istihadah itu. Maka apa? Kamu cuma perlu wudhu, berwudulah kalau mau sholat. Nah ya itu. Tapi kepada Ummu Habibah itu apa? Kalau selesai itu dalam apa namanya haid mandi junub lah. Tapi ketika kemudian darah itu kembali keluar, kan ada beliau sampai 2 tahun mengalami apa namanya istihadah itu. Apa yang terjadi? Beliau disuruh untuk mandi junub setiap kali mau sholat itu. Nah, sehingga dari dua ini kan seperti kalau kita bahas dalam hadis masuk kategori mukhtaliful hadis itu. Dua hadis yang kelihatan saling bertentangan. Maka di sini para ulama kemudian berusaha mengambil muqayyad dan mutlaknya. Apa namanya? Dua hal ini, dua hadis. Sehingga kemudian berusaha untuk dipertemukan, ya. Kesimpulan sebagian ulama kemudian adalah membawa kepada yang sifatnya lebih mutlak saja, yaitu bahwa ketika dia sudah mandi, maka bagi yang tetap kemudian keluar atau istihadah mau sholat itu cukup diambil dalil yang berwudu, bukan mandi janabah itu. Nah, ada pendapat yang seperti itu. Tapi nanti ya bisa ini lagi lah dibaca kembali. Saya juga nanti saya baca ulang lagi ya bacaan ini di kitabnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Saya pikir sangat bagus nanti bisa dibaca sebab perspektif dari mazhab yang banyak itu. Coba nanti kalau beliau lebih kemana nanti arahnya gitu. Ya mohon maaf ya, saya anggap ini bukan jawaban final, jadi mohon maaf ya. Saya belum bisa menjawab final karena pertanyaan itu juga ujuk-ujuk begitu. Saya juga nggak sempat untuk ini sebelumnya ya, karena ya kita ini kaum lelaki gitu loh ya. Jadi dibandingkan dengan ustazah pengetahuan kita tentang ini kalah lah begitu ya, begitu karena jarang untuk mengalami. Ya betul, bukannya Ustadz punya anak perempuan, ya betul begitu. Tapi dia tentu lebih senang bertanya kepada ibundanya, begitu. Oke, jadi seperti itu.